Shalom Renewal, berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung dalam Unity in Prayer. Kami mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk bergabung bersama dalam Unity in Prayer melalui Zoom online setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Persembahan kolekte dan persepuluhan dapat diberikan via transfer ke Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 466 0012 236 atau bisa scan barcode yang ada di layar ini ya. Persembahan diakonia bisa diberikan di Bank BCA atas nama Aldi Yuda di 277 1525 727. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya, bisa menghubungi Office the Pastor di 0878 8377 1100. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya. Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir
dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Yang ada, kita hadir secara onsite, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi hari ini kita bersehati bersepakat, kita akan meninggikan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara langsung di gereja, jangan lupa menjaga prokes yang berlaku. Dan juga dilarang makan dan minum di dalam ruangan. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah kumpulan orang-orang yang beruntung ya Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan pakai setiap kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami mau katakan thank you Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biar anak-anak-Mu yang laki-laki, anak-anak-Mu yang perempuan, yang hadir di gereja Tuhan, bahkan yang mengikuti dari rumah secara Zoom. Kuasa Tuhan terus mengalir memenuhi hati kami. Kami mau datang bersyukur. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mengadakan ibadah secara korporat, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau pagi hari ini. Karena saat kami menanti-nantikan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Nantikan Dia Tuhan, manggil namanya, serukan namanya, nantikan Dia, Dia pasti datang menjamah, datang menolong, nantikan Tuhan. Oh, hiralabashandaralabo, nantikan Dia. Oh, ralabashe. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini, tanpa terkecuali. Kami nantikan Engkau Tuhan, kami angkat tangan kami angkat suara kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, orang yang menantikan Engkau dapat kekuatan yang baru, dapat kekuatan yang baru. Kami pasti disegarkan, kami pasti dipulihkan, kami pasti disembuhkan. Oh, Rabbashe. Yesus, Yesus, kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Engkau Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas
berdaulat, yang terus merajai kehidupan setiap kami anak-anak. Amin. Yang terus berkuasa atas setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Apa yang kau alami hari-hari ini? Kesesakankah? Penderitaankah? Sukacitakah? Teruslah berseru kepada nama itu. Karena nama itu adalah sumber segala-galanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Engkau sumber kehidupan setiap kami Tuhan. Kami serukan nama-Mu pagi hari ini. Haleluya. Yo, katakan. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Yuk, katakan, Kaulah satu-satunya. Sungguh benar Tuhan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Itu sebabnya Engkau menjadi alasan kami untuk hidup Tuhan. Yo, katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Ini janji kami. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Panggil namanya, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Hidupku takkan sama. Ku tahu
kita tak akan pernah sama lagi. Karena Kristus ada di dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena dia adalah sumber segala-galanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau terus menguatkan, Engkau terus membela kami, Engkau terus memelihara kami. Thank you, Lord. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Apakah Bapak dan Ibu percaya di tengah-tengah kesukaran yang besar ini, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah tiada pengharapan bagi dunia ini, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memelihara kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia melindungi kita dengan kasih karunia-Nya yang tiada terbatas, dengan anugerah-Nya yang begitu besar. Dia tetap menjadi Bapa, menjadi sumber bagi kita semua. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, panggil Dia Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Aba, Bapa. Sandararabaya senderamo. Yararamo sekenanarabaya sandararabo. Bapa. Bapa. Bapa yang baik. Bapa yang baik. Rarabaya sandararabo. Haleluya, haleluya. 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 Kasih Bapa mengalir. Kasih Bapa mengalir. Kasih Bapa mengalir. Ralabaya sandarabaya rabaya rabaya sandarabaya. Seperti rusa yang aliran sungai, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Udah Jen, mau pakai handphone aja. Pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh ibadah secara korporat. Terima kasih Bapak, semua karena kemurahan. Engkau telah kuduskan tempat ini dengan kuasa darah. Kami ada di dalam perlindungan kuat kuasa. Sampaikan isi hati ini. Firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama. Hanya di dalam nama, di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Percaya dan diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bersyukur kita bisa sama-sama ibadah onsite di tempat ini. Walaupun kita masih dalam tahap-tahap pertama uji coba. Dan juga shalom kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah semua. Pagi ini saya ingin menyampaikan sambungan dari khotbah saya pada minggu keberapa ya waktu itu, minggu keempat ya. Ya, tentang payback ya. Nah, payback ini berbicara tentang Beit El atau rumah, Beit rumah saudara-saudara. Kita akan ulangi sejenak sedikit tentang Kejadian pasal 28 sampai dari ayat 16 sampai 19. Yuk kita buka Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Dan ini tidak lain dari rumah Allah. Ini ada pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas tempat dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah perjumpaan Yakub dengan Allah Israel, saudara-saudara. Dan di situ waktu Daud berjumpa waktu Yakub berjumpa dengan Allah, maka dia menamai tempat itu Betel. Artinya house of El, artinya rumah Allah. Nah, tahun ini kita sedang memasuki yang namanya payback. Ya, saudara-saudara. Bet ini berbicara tentang rumah. Ada beberapa pengertian yang Tuhan berikan kepada saya, saudara-saudara, tentang rumah ini. Yang beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, bed atau rumah ini tempat perjumpaan kita dengan Allah. Sejak Yakub berjumpa dengan Tuhan, maka kehidupan Yakub dari situ berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan nyatakan yang Yakub alami. Sejak dia berjumpa dengan Tuhan. Dan perjalanan hidup Yakub itu berubah, saudara-saudara. Nah, jika orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Allah, dengan Kristus, pasti hidupnya mengalami perubahan. Itu pasti. Dan kehidupan kita akan menjadi bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Berarti saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai bait Roh Kudus adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan, saudara-saudara. Dari situ saya akan lanjutkan dengan beberapa poin pada pagi hari ini. Ya. Berbicara tentang tahun Bet ini adalah berbicara tentang tempat penyediaan bagi hidup atau tempat penyediaan buat semua keperluan saudara-saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar. Tuhan akan menyatakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ada satu penyediaan Tuhan. Kalau saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di sini pasti memiliki kesaksian-kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini.
Siapa yang mengalami kesaksian dengan Tuhan? Siapa yang mengalami pemenuhan Tuhan? Tuhan tetap memelihara kalian semua. Semua kita dipelihara. Nggak ada yang ditinggalkan. Ada yang minta-minta. Tidak ada. Di tengah-tengah pandemi ini. Berbicara tidak kebetulan. Berbicara tentang battle. Atau rumah. Di mana rumah. Kalau kita memiliki rumah. Itu ada Bapa yang tinggal di dalam situ. Amin. Kalau kita memiliki punya keluarga, kita punya rumah. Saudara-saudara adalah Bapa bagi anak-anak saudara-saudara. Bapa yang menjadi sumber setiap kebutuhan. Kalau kita memiliki Bapa yang baik di rumah, pasti Bapa itu adalah Bapa yang menjadi sumber segala sesuatu kebutuhan saudara-saudara dan saya. Amin. Yang namanya sumber itu memancar keluar dengan tiada henti-hentinya. Selama saudara-saudara ada di dalam sumber itu. Selama saudara-saudara dekat. Selama saudara-saudara bergantung kepada sumber itu. Atau kepada yang kita sebut Aba Bapa. Aba berbicara tentang sumber. Berbicara tentang segala sesuatu. Aba berbicara tentang pemenuhan, saudara-saudara. Aba Bapa, Bapa yang menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka kehidupanmu, selama engkau bergantung, selama engkau dekat dengan Dia, selama engkau bersandar kepada Dia, maka kehidupanmu tidak akan pernah mengalami kekeringan. Kehidupanmu tidak akan pernah kekurangan. Kehidupanmu tidak akan mengalami sampai minus habis-habisan. Memang sekali-kali mungkin Tuhan izinkan untuk membuat diri kita dewasa di dalam. Tapi satu hal, ujung dari segala pergumulan itu adalah jawaban. Itu adalah mujizat. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Tuhan menciptakan tanaman-tanaman, Dia berkata kepada tanah, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji-bijian dan lain sebagainya. Maka tanah itu mengeluarkan banyak tanaman yang beraneka ragam. Ketika Tuhan berfirman kepada air, hendaklah air menumbuhkan misalnya ikan-ikan yang berkeliapan dari yang besar sampai yang kecil, itu terjadi. Yang menjadi sumber bagi tanaman adalah tanah. Yang menjadi sumber dari ikan-ikan adalah air. Ketika tanaman terpisah dari tanah, maka tanaman itu tidak akan lama lagi mati. Demikian juga dengan makhluk-makhluk air. Pisahkan saja dari air, maka dia akan mati. Demikian juga saudara-saudara. Ketika engkau tetap ada di dalam sumber, yaitu Allah kita. Karena manusia diciptakan langsung, di-create langsung oleh Tuhan sendiri. Yang menjadi sumber kehidupan kita adalah Bapa kita. Ketika kita ada bersandar dengan Dia, maka kehidupanmu akan penuh dengan keamanan, kemenangan, kesentosaan, kesejahteraan. Ketika engkau menjauh dari Dia, maka kehidupanmu akan mengalami kekeringan. Kekeringan rohani. Bahkan nanti, kekeringan di dalam segala hal. Dan hidupmu tidak akan lama lagi. Akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Jangan pernah mau dipisahkan dari sumber. Jangan pernah mau dipisahkan dari Bapa yang baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tahun Bait ini berbicara tentang rumah yang menjadi perjumpaan dengan Bapa. Saya katakan tahun ini boleh dikatakan adalah tahun keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita lebih intim lagi dengan Dia. Tuhan mau kita lebih unity lagi dengan Dia.
Saudara-saudara saya dan saya adalah rumah bagi Roh Kudus. Ini berbicara tentang sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Roh Kudus diam di dalam kehidupanmu, di dalam baitmu, di dalam tubuhmu. Hendaklah tubuhmu itu semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang payback pada tahun ini, berbicara tentang perjumpaan yang lebih intim lagi dengan Dia. Ketika engkau berjumpa dengan Bapa, maka Bapa itu akan menjadi sumber inspirasi, sumber hikmat, sumber pewahyuan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 berbicara demikian. Amsal pasal 2 ayat 6 berbicara demikian. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jika Bapa yang menjadi sumber bagi kehidupan kita, maka Dia pula yang akan menjadi sumber inspirasi buat saudara-saudara dan saya. Ketika engkau membutuhkan terobosan dalam hidup, ketika engkau membutuhkan inovasi-inovasi dalam hidup, saya yakin dan percaya, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang bergantung dengan Tuhan, tidak akan pernah kekurangan inspirasi. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berhubungan begitu erat dengan Tuhan, dia tidak akan kekurangan pewahyuan, tuntunan dalam hidupnya. Maka kehidupan kita bukan semakin menurun, tetapi saya mau katakan, ketika engkau hidup dituntun oleh Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan yang baru, Tuhan akan berikan kepada kita. Hikmat yang baru. Maka kehidupanmu bukan semakin turun, tapi kehidupanmu akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Itu janji Tuhan. Hiduplah bergantung kepada sumber. Hiduplah bergantung kepada Bapa yang baik. Saya selalu katakan kepada Tuhan, kepada Bapa. Belakangan ini saya sering katakan kalau kita lagi worship, saya cuma katakan kau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang menjadi sumber. Apa. Seringkali waktu saya doa seorang diri pada pagi, waktu saat teduh saya cuma berkata, Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Itu kata-kata penyembahan. Itu begitu kuat dalam hati saya. Ketika hidupmu ada di dalam tangan Dia, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau tidak akan pernah kalah oleh apapun. Tuhan akan memberikan hikmat. Dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulut Tuhan akan keluar tuntunan. Yaitu firman-firman rema. Yang menjadi kekuatan bagi kita. Yang menjadi pegangan bagi kita. Yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Secara pribadi. Dan itu akan Tuhan genapi dalam hidup. Dan di satu saat, saya akan menceritakan sesuatu. Baru-baru ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya berkata, terima kasih. Makanya saya katakan, tuntun hidup kami Tuhan. Tuntun. Maka ketika tuntunan itu, ketika kita dituntun oleh Tuhan, firman-firman yang kita baca, yang kita renungkan, itu menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Pernah nggak saudara-saudara alam membaca ayat firman Tuhan? Bukan hanya sekedar membaca. Tetapi ayat-ayat itu menjadi begitu-begitu hidup. Dan seakan-akan Tuhan berbicara itu kepada kita. Itu yang dinamakan firman yang hidup. Yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Tuhan kita itu hidup. Tuhan
Tuhan kita itu dahsyat. Jika dia menjadi Bapa yang baik, dia akan menjadi sumber kehidupan kita. Dia akan menjadi sumber inspirasi di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kepada kita hikmat ketika kita sedang membutuhkan hikmat untuk mengambil satu keputusan yang sulit. Dan dia akan memberikan kepada kita pewahyuan untuk menuntun kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang tahun B, itu berbicara tempat perlindungan dan pertahanan yang aman bagi kita semua. Tahun ini di tengah-tengah pandemi, saya merasakan dan saya melihat dan banyak kesaksian-kesaksian betapa Tuhan itu menjadi tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Tuhan menjadi tempat yang paling safe, yang paling baik untuk menjadi tempat perlindungan kita. Dan Tuhan itu menjadi tempat, menjadi kota yang berkubu bagi pertahanan kita terhadap serangan-serangan. Bukankah kita sering membaca Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Apakah ayat ini cuma ayat saja yang sekedar kita ucapkan tanpa ada kuasa? Saya mau katakan, Mazmur 91 adalah ayat yang penuh kuasa. Jika kita ucapkan, kita announce, kita perkatakan dengan iman. Dan itu akan menjadi benteng kita. Dan itu akan menjadi terbukti di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Kalau pemazmur bisa menulis ayat ini, itu berarti ayat ini sudah terbukti. Dia mengalami bahwa tempat yang paling aman, tempat perlindungan, tempat pertahanan, tempat perteduhan yang paling aman, itu adalah Tuhan. Dan tidak ada tempat lain. Tempat kita bersembunyi paling aman adalah Tuhan. Itu tidak ada yang lain. Ayat yang kedua berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada syarat, saudara-saudara. Yang kupercayai. Ini berbicara tentang keyakinan. Berbicara tentang imanmu yang bekerja dalam firman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersandar sepenuhnya dengan keyakinan dan iman. Kalau engkau tanpa bersandar, tanpa berharap dengan penuh keyakinan, ayat ini beribuan kali engkau baca, itu tidak akan ada kuasanya. Tetapi ketika engkau, Allahku yang kupercayai, Dia yang kupercayai, Dia yang kuharapkan, aku yakin. Dengan keyakinan, firman akan menjadi hidup. Siapa di sini? Dikatakan saudara-saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindungannya kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Siapa di sini yang nggak kena corona? Angkat tangan. Nggak kena, yang nggak kena COVID? Angkat tangannya siapa? Saudara-saudara bersyukur. Itu perlindungan Tuhan.
Saya kena. Saya ngerasain bagaimana tersengal-sengalnya sesak napas. Saya mengalami waktu COVID itu bagaimana saya lihat penglihatan ada setan-setan di rumah sakit. Haleluya, karena waktu itu saya kebetulan sendiri. Saya kena klaster keluarga. Ayah saya dipanggil. Saya ada komorbid. Cekot-cekot, saudara-saudara. Gua mati nih kelihatannya. Gua mati. Nggak ada harapan. Katanya komorbid nggak bisa diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang terjadi? Ayat yang ketiga kita baca. Ayat ini ayat rema. Mazmur 91 setiap hari saya katakan dengan iman. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Orang yang seperti ini mengalami sampar. Tapi Tuhan melepas. Itu mujizat. Itu mujizat. Kalau engkau mengalami, maka sewaktu saya sedang pengobatan sampai saat ini bergumul, tapi satu hal saya yakin, Tuhan lepaskan. Tuhan pasti melepaskan dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Percayalah setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, yang Tuhan firmankan dalam hidupmu itu akan terjadi dan ya dan amin. Tidak ada yang meleset. Jika saudara-saudara dan saya menjadi anak dari Papa kita. Rumah ini berbicara tentang adanya Bapa di sini yang menjadi sumber. Ada Papa di situ. Apakah saudara-saudara dan saya percaya apa yang Papa janjikan dan apa yang Papa sampaikan kepada kita? Baik itu janjinya itu akan terrealisasi nggak dalam hidup? Kalau kita tahu Papa kita itu baik. Saudara-saudara saya yakin dan percaya. Kita dari lahir sampai kita saat ini. Kalau ada Papa, saudara-saudara masih tinggal serumah. Dia akan menjadi Papa yang baik. Dia akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara dan saya. Dia akan selalu merealisasikan setiap janji-janjinya bagi kita. Sama dengan Papa kita di sorga. Kalau kita bisa sepenuhnya kepada janji Papa yang ada dalam dunia, Papa daging kita. Terlebih lagi, kita harus percaya kepada Papa kita yang di sorga. Bapa yang selalu benar. Bapa yang tidak pernah menarik perkataannya. Bapa yang tidak pernah berdusta. Itu adalah Bapa kita yang di sorga. Kalau Papa di dunia kita itu seperti itu, kita bisa percaya. Bukankah Bapa di sorga itu lebih dari Papa kita di dunia ini? Nah, saudara-saudara, kita tahu bagaimana kita tahu kalau Papa kita tidak berdusta dan selalu baik dan berkata benar. Kalau kita punya Papa di sorga, kita tahu itu Papa kita tuh baik. Selalu tepat janji. Nggak pernah bohong. Kecuali Papa yang pelin-pelan. Papa yang otoriter. Papa yang nggak punya kasih. Bisa pelin-pelan. Itu menjadi pengalaman traumatis bagi anak-anak kita. Tapi kalau kita tahu. Papa kita adalah Papa yang baik. Dari mana kita tahu? Dan kita bisa yakin.
Kalau perkataan itu pasti dia genapi. Melalui fellowship kita dengan dia. Amin. Hubungan kita begitu dekat. Begitu dengan kasih. Yang terjalin selama ini. Kita bisa merasakan kehangatan kasihnya waktu kita kecil. Kita bisa merasakan kehangatan waktu dia mendekap dan memeluk kita dan mencium kita dengan penuh kasih. Dan dia selalu berkata, engkau kebanggaan Papa. Papa akan memenuhi setiap apapun yang engkau butuhkan. Janji Pak. Satu hubungan yang intim. Demikian juga. Engkau mengetahui papamu nggak pernah bohong. Papa di sorga. Bagaimana? Dari hubunganmu. Dari intimacy relationship-mu dengan Tuhan. Dengan keintimanmu dengan Tuhan. Kalau engkau nggak intim sama Tuhan. Kalau engkau nggak punya jam-jam pribadi dengan Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengenal karakter? Bagaimana engkau bisa mengenal sifatnya? Bagaimana engkau bisa mengenal kebaikan? Berbicara tentang Papa yang baik. Kita ketahui dan dia tidak pernah berdusta. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan dia. Tahun ini adalah tahun keintiman. Bait berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan satu keintiman yang lebih dalam lagi. Demikian juga. Tuhan akan menyatakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Melalui perjalanan spiritual kita. Melalui experience kita dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, siapa di sini yang punya kesaksian dengan Tuhan? Nggak ada yang punya kesaksian dengan Tuhan. Pengalaman sama Tuhan jadi orang Kristen. Angkat tangan, jangan malu-malu. Malu-malu bukan. Kalau angkat tangan itu mempermuliakan Tuhan, mempermalukan iblis. Ya toh. Berapa seringnya? Bukankah setiap ada pergumulan, ada pengalaman kita dengan Tuhan, dari sesuatu yang tidak enak, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukankah Tuhan mengubah dari sesuatu yang buruk, dari sesuatu yang tidak punya harapan, tidak ada harapan, menjadi satu harapan. Yang tidak rasanya tidak ada, udah tidak kelihatan ujungnya lagi. Tapi Tuhan membuat jalan-jalan yang baru. Itu saudara-saudara. Tahun ini firman Tuhan katakan. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa adalah sumber segala perbuatan-perbuatan besar yang akan dinyatakan dan dikerjakan kepada setiap orang-orang pilihan, setiap orang-orang yang mengasihinya, setiap orang-orang yang bergantung kepadanya sebagai satu pengalaman dan kesaksian bagi dunia ini. Dunia tidak mengenal Bapa. Dunia tidak kenal Yesus Kristus. Tapi Tuhan mau menyatakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Untuk menyatakan bahwa ada juru selamat. Bahwa ada Kristus yang menyelamatkanmu. Bahwa ada Kristus yang telah membeli kehidupanmu. Dari kesia-siaan kepada satu kehidupan yang kekal. Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang benar. Setiap orang pilihan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Dia adalah bintang yang berperan
untuk melakukan skenario-nya. Skenario atau blueprint-nya Tuhan. Untuk menciptakan, menceritakan, untuk merefleksikan Tuhan kepada dunia. Saudara-saudara dan saya adalah bintang panggung. Bintang filmnya Tuhan. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa Kristus hadir di tengah-tengahmu. Ada di dalam hidupmu. Dan engkau melakukan segala rencana di atas muka bumi untuk menyatakan kemuliaan di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya punya firman rema hari-hari ini. Dikatakan gini, Mazmur 73 ayat 28. Ini ayat penutup saudara-saudara. Tetapi aku, Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Dikatakan, aku suka. Aku suka dekat pada Allah. Dan aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-pekerjaan. Ternyata ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan kita bergantung kepada Dia. Menaruh segala sesuatunya. Pemeliharaan, perlindungan pada Tuhan. Ternyata Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Agar supaya apa? Saudara-saudara dan saya menjadi kesaksian bagi dunia. Amin. Mari kita bangkit. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ini ada sedikit panduan bagi kita yang on-site. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut cara makan dan minum perjamuan ibadah onsite di masa pandemi. Pada saat makan roti, Anda boleh membuka masker. Lalu, setelah roti dimakan, masker ditutup kembali. Pada arahan kedua, saat akan meminum anggur, Anda boleh membuka masker. Setelah anggur diminum, masker segera dipakai lagi. Saat masker dibuka, Anda dilarang berbicara dengan siapapun. Demikian cara makan dan minum perjamuan untuk ibadah onsite pada masa new normal. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang di rumah bisa ambil anggur atau teh atau sirup. Kita naikkan satu puji. Dan kau dekat
Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengambil roti dan air dan meminum, akhirkan kami semua. Kuduskan kami semua. Sehingga kami boleh berkenan mengambil tubuh dan darah. Dipercaya jika kami dengan benar mengambil tubuh dan darah di dalam sakramen kudus, perjamuan kudus ini, maka yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, yang terikat akan dilepas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti itu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang ada di tempat ini dan di rumah. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Kita mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati semua anak-anakmu yang akan mengembalikan persepuluhan pada pagi hari ini. Berkat berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka semua. Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk pagi hari.
Sebentar kami akan berpisah. Kita akan menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata melalui kasih, kuasa, pertolongan, penyertaan, perlindungan, pembelaan, pemeliharaan daripada Roh Kudus yang akan menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan. Hidup penuh dengan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, panjang umur, sehat. Setiap janji-janjinya direalisasikan dalam hidup kita dan keluarga kita sampai anak-anak cucu-cucu kita. Akan sampai keturunan ketiga dan keempat. Mulai dari saat ini sampai malam. Tuhan Yesus datang terus menjemput kita di awan-awan kemenangan. Akan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang terkenal. Percaya dan diberkati. Sama-sama katakan, amin.